Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Galih Wicaksono dari Y Jepara, Lampung Timur. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan tips sehat di bulan Ramadan. Ya, sebelum itu ya saya berdoa semoga rekan-rekan di sini seluruh masyarakat yang menonton pada video kali ini semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum saya sampaikan tipsnya, adapun teman-teman harus mengetahui bahwa ternyata puasa dan sehat itu sudah ada dan sudah pernah dijelaskan pada zaman Rasulullah, pada riwayat hadis Tabrani dalam Mujma' al-Arsad, di mana berpuasalah kamu ya, maka kamu akan sehat. Begitu kata Rasulullah. Dan ini benar sekali ya. Sudah banyak penelitian dokter maupun dokter yang ada di luar negeri, contohnya di Belgia, di Swiss, bahkan malah banyak non-muslim yang melakukan penelitian tersebut. Kemudian di Indonesia pun juga ada tahun 2017, ada dokter dari Jawa Tengah, di situ juga meneliti bahwa ternyata puasa ini menyehatkan. Untuk itu kita akan memberikan tips-tips lain, tips-tips tambahan supaya ibadah kita tercapai, bahkan meningkat prestasi ibadahnya, tapi kondisi fisik, kondisi non fisik juga tetap sehat, seperti itu. Baiklah, tips yang pertama kita berangkat dari sahur ya. Karena sebelum sahur sebenarnya niat dulu ya. Cuman tahapan pertama adalah sahur. Nah, di sini saya menarik dari sumber yang saya cari adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian ya, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan." Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari 1923, Muslim dan 1095 halamannya. Seperti itu ya. Ternyata ini benar sekali. Kenapa? Ya. Terutama untuk seluruh masyarakat di sini yang memiliki riwayat penyakit mah, asam lambung yang meningkat, sakit perut yang hilang timbul seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman puasa tanpa sahur bukan cuma keberkahan yang dilewatkan ya, tapi teman-teman malah maaf yang ngomong menzolimi diri sendiri. Kenapa? Karena sudah tahu sakit mah itu karena pola makan yang tidak baik, ini puasa tidak sahur gitu, atau kesiangan, atau malah ada yang beberapa juga, wah saya puasa loh nggak sahur, merasa hebat. Wow, tidak, itu tidak baik secara kesehatan ya. Jadi mungkin saya ambil makna keberkahan dari hadis tersebut adalah di dalam kesehatannya. Nah, kita butuh asupan bekal untuk menjalani puasa selama 16-18 jam sehari, seperti itu. Nah, untuk sahur yang baik ya, sahur yang baik itu pertama, hindari kopi dan teh ya. Kenapa? Ini minuman ini merupakan mengandung diuretik. Apa itu dok diuretik? Dia banyak kencing sehingga dia menarik air, kemudian kita banyak berkemih sehingga kita kehilangan beberapa cairan. Nah, puasa itu menahan lapar dan haus, ini hausnya nambah gitu. Jadi jangan coba-coba sahur ya dengan kopi maupun teh. Itu tidak dianjurkan ya karena tadi akan membuat air itu semakin banyak yang dikeluarkan, seperti itu. Kemudian sahur yang baik itu yang dekat dengan azan ya, dengan catatan sudah dimasak, bukan masaknya dekat azan ya. Paling tidak makanan sudah siap 30 menit sebelum azan itu sudah sudah siap segera dimakan. Tetap makannya tidak boleh buru-buru. Dan untuk penderita mah, gastritis, asam lambung tidak boleh banyak-banyak ya. Harus
sedikit-sedikit tapi sering, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, kita lanjut ke tips yang kedua. Saat berbuka yang baik itu seperti apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda bahwa Rasul menyarankan bahwa biasa berbuka dengan kurma sebelum sholat. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan 1 tegukan air, seperti itu. Ya, kenapa? Wah, ini bermakna sekali di bidang kesehatan. Kurma itu mengandung energi yang sederhana, mengandung karbohidrat yang sederhana, mengandung kalori yang sederhana, tidak kompleks, sehingga ketika kita konsumsi saat berbuka, itu langsung diserap dan mengembalikan energi di dalam tubuh. Kemudian kalau nggak ada kurma, gimana dok? Ya sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya boleh dengan air mineral, dan itu dianjurkan. Jangan yang dingin, jangan yang hangat. Yang bagus itu yang suhunya sesuai dengan tubuh kita. Kenapa? Ketika hangat dan dingin, tubuh itu akan menyesuaikan kembali terhadap suhu air tersebut. Dalam penyesuaian suhu tersebut, tubuh harus membakar kalori, gitu, ya. Oke, untuk selanjutnya adalah, jadi sudah jelas ya, kalau buka berarti dengan kurma atau dengan air mineral. Air mineral pun tidak boleh dingin, tidak boleh panas. Kenapa kalau dingin dok? Selain tenggorokan tidak enak, ya, dingin itu membuat darah menjadi melebar sehingga kita lemas. Nah, kalau udah lemes nanti kita mau terawih, apalagi udah kekenyangan, akhirnya ngantuk. Jadi nggak jadi, gitu. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin air dingin itu boleh, bukan benar-benar tidak boleh dikonsumsi, boleh, tapi tidak untuk step awal untuk saat berbuka, seperti itu, ya, air yang biasa saja. Kemudian tips yang lain adalah yang ketiga, itu harus minimal minum 8-10 gelas air putih sehari. Itu gimana? Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya banyak. Kadang pasien ini, ya, kekurangan minum, kekurangan cairan itu buat kita tenggorokan gatal, batuk-batuk segala macam. Nah, itu juga termasuk dari dehidrasi. Kemudian keluhan yang lain bisa menyebabkan infeksi pada saluran kemih, nyeri pada pinggang yang tidak sembuh. Itu karena apa? Karena kekurangan cairan. Nah, untuk itu tipsnya ada 10 gelas. Kalau dari saya, dari Kemenkes ada 8. Sebenarnya dari Kemenkes menyarankan 8 sampai 10 gelas. Tapi saya tambahkan menjadi 10 gelas. Gak apa-apa dok, gak apa-apa lebih. Kalau bisa lebih, jangan sampai yang gak boleh itu kurang. Artinya kurang dari 8 gak boleh. Yang pertama adalah saat bangun sahur. Ya, setelah bangun minum air segelas. Habis itu ambil air wudhu, qiyamul lail, minum air segelas. 2. Yang ketiga, waktu makan sahur. Berarti itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pas saat berbuka puasa. Tadi anjuran Rasulullah pakai kurma atau pakai segelas air. Itu yang keempat. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib 1 gelas lagi. Itu yang kelima. Dan yang keenam itu makan setelah sholat maghrib tadi. Yang keenam. Ya, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya makan yang ketujuh. Itu minum yang ketujuh, sorry. Kemudian yang kedelapan itu setelah sholat tarawih. Nah, yang kesembilan itu saat tadarus. Ya, kita baca Al-Quran itu banyak mengeluarkan cairan secara tidak langsung, secara pasif digunakan juga. Makanya juga perlu untuk minum tadarus meskipun berapa lembar, yang penting konsisten, ya. Mau bercita-cita berapa jus juga nggak apa-apa, yang penting konsisten. Dan jangan lupa minum air putih, jangan es, ya, gitu. Kemudian yang terakhir sebelum tidur. Nah, tercapai deh 10 gelas sehari, gitu, ya. Kemudian tips yang terakhir, ya, tips yang terakhir adalah bagaimana dok untuk olahraganya? Olahraga sangat dianjurkan. Kenapa? Kalau kita tidak bergerak sehari aja, darah itu menjadi kental sehingga beberapa penyakit akan muncul seperti itu. Untuk itu olahraga yang disarankan adalah setiap hari, ya, atau 3-5 kali sehari, ya, selama 30-60 menit. Terus olahraga apa dok yang baik? Olahraga yang baik adalah cukup jalan kaki. Itu tidak perlu modal, ya, gratis, tinggal jalan doang, ya. Cuman
tinggal jalan saja dengan mengayunkan tangan seperti itu. Boleh bersepeda, boleh. Waktu yang dianjurkan kapan? Saat syuruk atau bada asar. Kenapa? Di situ masih banyak vitamin D, ya. Kemudian sinar UV-nya juga berkurang seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman di sini ingin tahu lebih lanjut, kunjungin ya di sosial media Dr. Galih Y Jepara, ada di Facebook page-nya, kemudian ada di Instagram-nya, kemudian ada di TikTok juga. Di situ saya share semua edukasi yang saya sertakan pada video kali ini. Kemudian jangan lupa tentu saja subscribe channel ini SDIT Baitul Muslim ya, dan semua sosial medianya. Kenapa? Karena banyak sekali info-info yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk semuanya yang menjadi berkah dunia dan akhirat seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk SDIT Baitul Muslim yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan tips sehat saat bulan Ramadan seperti itu. Semoga teman-teman yang menjalankan tips ini bisa konsisten, bisa terus-menerus ya, prestasi ibadahnya meningkat, kondisi fisik, mental, segalanya sehat walafiat. Itu saja dari saya. Saya mohon izin undur diri. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.